Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Akil Ostra Dwi Putra dengan NIM 2024 10 10 10 53. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 4 dari sistem basis data, yaitu membuat database berdasarkan ERD yang telah ada. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita membuat tabel, create tabel lab yang berisikan entity, yaitu lab ID sebagai serial primary key. Jadi di sini saat kita menjalankannya nanti akan terus otomatis langsung urut saat memasukkan lab ID-nya. Jadi kita tinggal memasukkan entity yang lain, yaitu nama lab dan deskripsi. Di sini nama lab ada perintah not null, yaitu tidak boleh kosong atau harus diisi. Lalu jika dimasukkan pada tabel yang tadi, saat dieksekusi akan menjadi seperti ini. Lalu untuk yang jenis barang, kita bikin create table jenis barang dengan entity jenis barang sebagai sama primary key-nya. Jadi saat dimasukkan akan langsung otomatis untuk ID-nya. Lalu kita tinggal mengisi nama jenis dan keterangan. Dan nama jenis ini juga perintahnya not null atau tidak boleh kosong. Dan untuk alter table sendiri ini fungsinya untuk mengubah struktur data pada tabel yang telah ada atau yang telah kita buat tadi. Di sini jenis barang perintahnya add constraint dan nama jenis Yuki unique dengan atribut nama jenis. Lalu jika kita masukkan pada tabel, hasilnya saat dieksekusi akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada barang. Pertama-tama kita bikin tabel dulu, create tabel barang. Lalu di sini barang ID sebagai entity serial primary key. Lalu nomor seri sebagai ini dengan perintah not null. Lalu ada deskripsi. Jadi kita hanya tinggal mengisi nomor serinya dan deskripsinya. Nah, di sini kita untuk membuat foreign key baru, pertama-tama yaitu kita membuat atribut baru terlebih dahulu, baru kita membuat foreign key-nya. Seperti yang ada di sini, FK jenis barang sebagai foreign key dari atribut yang kita telah buat tadi, yang di sini, jenis barang, yang bersumber dari jenis barang dengan atribut ini dari ID-nya. Lalu sama ini juga foreign key-nya. Lalu jika kita eksekusi atau masukkan di tabel akan seperti ini. Lalu pada tabel dosen, yang pertama-tama kita tentunya create table dulu, create table dosen dengan dosen ID sebagai serial primary key, dan untuk NIP-nya kita masukkan ini dengan perintah not null, dan juga nama dosen juga sama, not null harus diisi. Dan di sini untuk NIP-nya sendiri ada perintah add constraint IP Yuki unique. Lalu jika kita masukkan akan menjadi seperti ini. Jika kita eksekusi seperti ini. Jadi untuk desain ID-nya akan langsung otomatis. Jika kita tambahkan pun akan otomatis urut dan bertambah. Jadi kita harus hanya mengisinya saja. NIP dan nama dosen. Lalu untuk kepala lab, yang pertama-tama tentunya kita membuat create table dulu untuk kepala lab. Di sini dari lab ID sendiri kan sumbernya dari lab tadi, maksudnya dari tabel lab, dan juga untuk dosen ID juga bersumber dari tabel dosen, dan ini sebagai primary key-nya karena urut tadi di tabel-tabel sebelumnya. Lalu untuk tanggal mulai dan tanggal selesainya juga perintahnya not null, harus diisi, tidak boleh kosong. Begitu juga dengan statusnya, status peminjaman, status kepala labnya. Jadi jika
masukkan atau dieksekusi akan jadi seperti ini. Lalu untuk ASLab atau asisten lab, pertama-tama kita juga membuat creatable ASLab dan ASLab ID ini sebagai serial primary key. Lalu kita tinggal, jika dimasukkan nanti, kita tinggal mengisi NIM, nama, nomor HP dengan perintah tentu saja .0, jadi harus diisi, tidak boleh dikosongi. Lalu ini untuk membuat foreign key-nya, kita membuat atribut baru dulu, yaitu ini lab ID. Setelah itu kita juga membuat foreign key-nya, yaitu ini fklab sebagai foreign key dari atribut yang tadi kita buat, ini yang bersumber dari sini. Lalu jika kita masukkan, akan menjadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, untuk UKM. Pertama-tama kita buat creatable UKM. Di sini UKM ID sebagai serial primary key, lalu entity selanjutnya nama UKM, .0, tidak boleh kosong, sama, dan keterangan. Di sini sama perintahnya add constraint, nama UKM, Yuki, unique. Jadi jika kita masukkan, akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada kegiatan. Di sini yang pertama-tama tentunya kita membuat creatable dulu kegiatan dengan entity yang pertama, kegiatan ID sebagai serial primary key, lalu nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dan semuanya ini dengan perintah .0, tidak boleh kosong, dan harus diisi. Dan juga ini kita buat atribut baru terlebih dahulu, lalu buat foreign key-nya, FK UKM, foreign key dari atribut yang telah kita buat tadi, dengan bersumber dari sini. Lalu jika kita masukkan, akan menjadi seperti ini. Atau kita eksekusi. Nah, seperti ini. Lalu untuk tabel peminjaman, yang pertama-tama kita membuat creatable peminjaman. Lalu sebagai entity pertama, peminjaman ID itu juga sebagai serial primary key. Lalu tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan juga tanggal keluar barang. Lalu kita juga di sini membuat atribut baru terlebih dahulu untuk membuat foreign key-nya. Setelah membuat atribut baru, kita membuat foreign key, fklab sebagai foreign key ini dari yang tadi, atribut yang kita buat tadi, yang bersumber dari sini. Begitu juga yang ini, FK kegiatan, foreign key-nya dari atribut yang telah kita buat, yang bersumber dari sini, kegiatan ID-nya. Jika kita eksekusi akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya dari pengembalian. Yang pertama kita membuat tabelnya dulu, creatable, pengembalian. Lalu untuk entity yang pertama, pengembalian ID sebagai serial primary key. Lalu tanggal pengembalian sebagai ini, dan .0, harus diisi juga. Di sini kita bikin atribut dulu, baru kita membuat foreign key-nya. Ini fklab, foreign key dari atribut yang telah dibuat, yang bersumber pada sini, di sini. Oke, lalu jika dieksekusi akan menjadi seperti ini tabelnya. Seperti ini. Lalu selanjutnya item peminjaman. Oke, pertama-tama tentunya kita creatable dulu item peminjaman, dan di sini dari nomor serinya yang tadi 0, peminjaman ID ini juga berhubung pada dari tabel-tabel yang sebelumnya. Lalu ada ini sebagai primary key-nya, ini atribut ini. Lalu juga ini ada kondisi barang saat keluar dan kondisi barang saat kembali juga harus diisi .0. Lalu di sini kita membuat atribut baru terlebih dahulu untuk membuat foreign key. Untuk foreign key-nya ini foreign key FK pengembalian, foreign key dari atribut yang ini barusan kita buat.
dan yang bersumber pada ini. Dan jika kita masukkan akan menjadi seperti ini. Listnya semua. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya.